Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast siang malam feeling good. Like a Like I shoe. should. Enjoy, mantap. Gimana kabar nih teman-teman? Siapa aja nih di sini? Baik. Gua Siapa Habib. duluan? Gua Habib Gua di Tangerang Sabtu. nih. Siapa lagi nih? Habib di Tangerang. Sabil dari Bogor. Ya, yuk, satu-satu dulu, satu-satu. Yuk, Sabil, di mana Bil? Gua di Bogor, lagi hujan. Oke, siapa lagi nih? Yuk, absen dulu. Halo, gue dari Gue Batam. Aulia. Oh, ada yang dari Batam juga. Tuh, dari Batam siapa tuh? Gus Naldi. Aan Batam. Nah, Gus Naldi. Oh ya, Gus Deldi. Oke, Gus Deldi dari Batam. Terus yang satu lagi yang nyamperin siapa? Satu lagi gue Aulia dari Jakarta, bro. Wih, Oke, ada siap. Berarti kita simpulin satu Sabil dari Bogor, dua Aan Gus Neldi dari Batam, tiga Aulia dari Jakarta ya. Jadi ceritanya keroyokan ya. 3 dari Jakarta, 1 dari Batam. Oh iya, namanya kita juga penggalang ini ya, penggalang Social penggiat distance. dari ya social distance, physical distance yang dibilang sama pemerintah. Jadi work from home gitu loh. Jadi ya biasalah keroyokan gitu ya. Yoi. Jadi gimana nih kabarnya nih? Posisinya yang si Gus Naldi dulu deh, yang dari Batam gimana? Kondisi Yang paling di jauh. situ coronanya? Batam sih makin, kalau bisa bilang sih kayaknya di sini udah lumayan parah ya. Karena di sini kebanyakan yang 5 orang positif itu memang melapor ke rumah sakit. Kita mah nggak tahu berapa orang yang udah positif Yes. kena. Kalau dilihat sini sih Iya. bisa jadi lebih. Dan di Batam udah Ya, pastilah. di Batam udah banyak yang DPD, udah banyak yang ODP sejak ada positif ini. Dan di Batam kan udah juga ada yang meninggal kan? Oh, Iya sih. itu ada yang meninggal. Ya, Terus kalau di Batam kayaknya ini juga ya, masalahnya kegiatan sosial orang juga banyak di luar mungkin ya. Apalagi itu jalur keluar masuknya antar negara juga gitu ya, Gus Naldi ya. itu juga satu. Ditambah lagi di Batam belum ada perintah dari government untuk work from home untuk karyawan swasta. Karena di sini udah jadi work from home baru diaplikasikan ke karyawannya negeri, kerja di pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Kalau untuk karyawan swasta seperti kerja di pabrik, kerja di manufaktur, kerja di galangan kapal, itu semuanya masih kerja dari office. Belum ada arahan untuk kerja dari rumah. Oh, Jadi, berarti sekarang masih Berarti kerja di karyawan-karyawan kantor dong? pabrik dong. Gimana? Berarti sekarang masih kerja di kantor dong? Sampai sekarang masih kerja di kantor. Dan Oh, aneh sih Buset. di Batam nih, kalau misalnya kita keluar ngumpul-ngumpul nanti di sweeping sama polisi. Cuman kalau kita keluar Oh, gila. dibilang pergi kerja nggak di sweeping sama polisi, padahal tempat kerja pun kami ngumpul juga kan. Terus gini ya, kalau untuk jam kerja dikurangin nggak? Misalnya yang mungkin masuk jam 9, terus jadi jam 11 gitu, atau masuknya tetap dari jam 8 sampai jam 5 gitu? Kalau waktu jam kerja kan kerja di Batam macam-macam ya, ada masuk jam 5 sampai jam 10 pagi. Cuma kalau kerja sih masih normal kayak biasanya. Belum ada satupun yang perusahaan swasta yang gitu. nyuruh working from home. Karena impactnya sih pasti ekonomi pasti hancur banget sini, karena mayoritas orang tinggal sini kerjanya di manufacturing, Pabrik karyawan swasta gitu. Terus kalau yang itu di Jakarta deh, Aulia gimana? Yang Jakartanya di mana, Jakarta. Sekarang gue tepatnya sekarang ada di Jakarta Selatan, perbatasan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Tepatnya di Setiabudi, Karet Setiabudi. Nah, Jakarta Buset, Selatan seperti Setiabudi kita ya. ketahui Terus gimana semua kan, itu? di sini kan emang pusat dari COVID-19 itu dari sini kan ya. Iya, Paling pasti. banyak di sini. Selatan ya. Jadi udah seminggu ini kita udah WFH, udah kerja di rumah. Dan ya jalanan protokol, yang jalanan raya yang biasanya pagi macet, sore macet, sekarang sepi. Hampir tidak ada mobil sama sekali. Iya. Ya, gitu. Kondisi. Terus ya, nih dari Aulia udah, Gus Neldi udah, Sabil coba yang di Bogor, yang tempat banyaknya massa yang berdatangan ke Jakarta nih, Bil.
Gimana, Bil? Angkot masih ramai, Bil? Sebagai objek apa? Siap Angkotnya angkot. masih ramai nggak sama penumpang? Masih kalau ini kayaknya jalanan nggak terlalu ngaruh ya di Bogor ya. Tapi beberapa orang Iya, yang iya. memang sadar work from home ya mengusahakan di rumah gitu. Kayak gua kan di ini di daerah komplek Yasmin gitu di kota Bogornya. Iya. Kalau di komplek-komplek kayak gini sih orang-orang udah sadar ya, udah ada kesadaran untuk Iya, di iya. rumah aja atau stay home kalau nggak perlu bangun nggak keluar gitu-gitu. Karena kalau di Bogor kan kagetnya kemarin ini ya wali kotanya kena gitu. Iya. Iya, Beberapa benar. orang juga Itu Bapak dari mana ya? dokter. Bapak wali kotanya dari mana ya, Pak? Oh dari ini dia pulang dari Turki. Bima Waduh. Arya ya namanya. Kabar-kabarnya dari Turki ngapain gitu? Oh tidak tahu saya. Wah, siap, siap. Saya tidak sampai ke sana It- mengulik. Waduh, dikorek juga. Masalahnya Bapak nggak tahu sih gimana julidnya netizen ngomongin Iya, iya, wali iya. kota Bogor, ya Iya kan? iya. Saya cuman warga ini semi permanen Pak. Iya, semi KTP permanen masih kayak Padang, tembok ini ya, tembok gipsum ya. Gimana? Tapi masih Padang kan? KTP Iya. Padang. Apa kita langsung Iya. beralih ke kota kelahiran kita? Wih, jangan. Ini saya baru mau ngupdate dia. Oh iya Ini Tangerang. ngomong-ngomong nih. Iya, Tangerang kalau kemarin itu ada 4 orang yang positif di kota Tangerang, 1 udah meninggal di Pondok Aren. Itu daerah Pondok Kesadaran Aren, 1 masyarakat yang gimana? meninggal. Oh, di sini masih barbar, Pak. Tadi aja saya itu kan keluar abis maghrib gitu ya, mau beli sesuatu gitu. Terus ngeliat tuh, kan saya di daerah Karawaci nih. Karawaci ini kan ramai juga lah, termasuk apa ya, pinggiran kota yang termasuk paling ramai gitu. Nah, terus sepinggiran jalan nih, ada yang nongkrong di kopi-kopian, di kafe-kafean, terus yang lagi Masih banyak yang pacaran feeling good. ada juga gitu. Iya, walaupun udah ada nih sosialisasi untuk work from home, social distance, yang namanya orang kasmaran gitu Pak, gak bisa dipisahin Pak. Masih Iya, aja iya. dempetan di motor gitu. Agak kesel saya sih. Pada bader gitu kata-kata orang ya. Aduh ya Allah. Bandel. Kalau mereka masih feeling Terus iya, bandel. Ya bandel. Iya, cocok. Iya, iya. Terus gimana, An? Apa lagi? Itu An mau ngomong apa tuh barusan tuh? Nah, kalau di Batam sih sekarang yang di kan kalau podcast kan kita berbicara berdasarkan fakta, dan fakta tuh kita jadiin opini kan. Ya, kalau Yoi. di Batam sih sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya bikin mempercepat pembangunan rumah sakit untuk di Batam. COVID-19. Ya, rumah sakit untuk 1000 Iya, kamar. iya, untuk Oh iya. Katanya sih pembangunannya udah hampir 50% sih. Dan Itu rumah sakit Rumah bekas sakit daerah Vietnam mana? bukan? ya di Kampung Vietnam. Aduh. Jadi lokasinya cukup jauh dari kota Batam. Itu bisa dibilang tuh kalau ke sana kita harus lewatin 6 jembatan dulu. 5 atau 6 jembatan. Waduh. Iya, enggak. Iya, karena dia Takutnya gini, tidak An. Ini Oh. ya takutnya gini nih, rumah sakit kan lagi diproses, masih 50% untuk tanggap darurat dari COVID ini gitu. Nanti syukur-syukur deh virus coronanya udah hilang gitu. Cuman rumah sakitnya belum kelar ya gimana ya kan? Agak itulah. aduh ambigu gitu rumah sakitnya ya. Semoga deh untuk pembangunannya cepat kelar gitu ya. Ya. Dan pun kelar virusnya udah hilang nggak apa-apa lah Amin. untuk sakit-sakit yang lain aja gitu ya. Pembangunannya Iya. juga ditolak sama warga di sana. Dimanapun dibangun rumah sakit yang berhubungan dengan corona itu pasti akan ditolak di sana. Termasuk masyarakat Iya, yang di pastilah. sana kemarin awalnya menolak, tapi setelah ada musyawarah, ada diskusi sama pemerintah setempat, terus ada juga dari TNI yang datang, habis itu dijelasin dan akhirnya mau juga cari jalan tengah untuk bisa bangun rumah sakit. Sebenarnya itu bukan bangunan dari nol. Itu bangunannya tuh Iya. udah ada. Jadi sekarang tuh cuma untuk jadi kayak pemugaran lah ya. refresh lagi. Jadi bangunan kosong tuh dijadiin rumah sakit untuk 1000 pasien. Gitu. Cuman nggak tahu lah ya, Batam kan puluhan ribu warganya. Nggak tahu sih 1000 pasien cukup
cukup gak? Mudah-mudahan Batam Iya, aman-aman aja itu lah. kan Karena di balik iya cepatnya expediting dari pemerintah untuk bangunnya rumah sakit pasti ada sesuatu hal yang dikhawatirkan di Batam ini. Karena yang yang iya. yang kulihat ya, cuman di Batam aja yang lagi Heeh. membangun rumah sakit. Daerah lain kayaknya masih pakai rumah sakit yang udah ada. Iya, 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 iya. iya. Berarti kalau untuk sekarang itu lebih diutamakan pembangunan rumah sakit lah Ya, ya. padahal Contohnya padahal nih, kita bisa dibilang kan kayak di Jambi rumah sakit rujukannya cuma satu aja. Lah kalau di Batam ya, ada dua rumah sakit untuk rujukan. Terus kenapa ditambah lagi rumah sakit iya, baru? iya Pasti ada benar-benar. alasannya. Katanya itu buat Iya, pusat juga, maksudnya orang-orang pusat juga nantinya bakal ke sana gitu. Iya. iya. Tahu juga Jadi nggak sih. Masalahnya cuma kan buat kalau untuk di warga Batam Batu. Kalau misalnya iya gini loh. orang Maksud pusat ke sini ya gue pindah lah. Nggak, maksudnya gini, kalau untuk di daerah Batam sendiri kan dia jauh dari, maksudnya dia terpisah dari Pulau Sumatera sendiri gitu. Iya. Kalaupun nanti jadi rujukan ke rumah sakit lain, dia harus terbang dulu Iya. kan. Nah makanya Iya, makanya. dibangun, mungkin pikirannya kayak memang gitu cerita gitu. terpecah juga. Lu masih ingat nggak dulu pas ada WNI dari Cina yang pulang ke Indonesia, yang awalnya sebenarnya tuh Yang ke ini ya. karantinanya di Batam, di Gedung Pink kalau nggak salah ya. Itu nggak tahu apakah betul atau enggak. Cuma baca dari medianya kayak gitu. Hmm. Eh, Bukannya terus di pulau ini ya, Pulau Natuna bukan? ya usut terus warga Batamnya nggak mau, terus akhirnya pindah ke Pulau Natuna. Oh gitu. Terus dibilang ya gitulah, dibilang di rumah sakit Natuna TNI itu Iya, agak iya, jauh iya. dari perumahan warga, ternyata nggak terlalu jauh juga sih gitu. Iya, itu betul. Untuk sekarang sih semoga pembangunan lebih cepat lah ya. Pembangunan Ini kan kita balik lagi nih kalau untuk omongan nih, kalau keadaan lokasi masing-masing udah terus kan, apalagi yang kita balik ke kampung halaman nih, baru dengar tadi kan, udah baca berita Iya, belum gimana yang di kabarnya? Sumatera Barat gimana? Itu kalau tadi Eh, pagi pertama yang saya ngeliat gitu, gue ngeliatnya tadi di Bukit Tinggi dulu yang ngumumin pertama kali positif corona nih. Bukit Tinggi ada ngumumin satu orang ibu-ibu ngumumin kalau ibu. positif corona. Aduh, ibu-ibu. Enggak, cuman yang kasihannya gini loh. Kalau dari faktanya ya, si ibu ini positif corona. Dia kan baru balik dari Malaysia sama suaminya. Iya. Cuman posisinya suaminya belum teridentifikasi untuk positif corona. Oh kok bisa gitu ya? Baru istrinya doang. Nah, itu. men, Padahal semua baru kalau di Bukit Tinggi rumah sakit rujukannya ada nggak ya? ada dua gitu Oke, lanjut, rujukannya. men. Jadi jadi kan tadi pas udah diumumin positif corona, Hmm. suaminya itu sama anak-anaknya masih di rumah gitu, sedangkan si istri ini udah di isolasi pertama di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar gitu kan. Nah, setelah diketahuin si ibu ini positif corona, langsung si keluarganya diisolasi juga ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Nah, Maksudnya itu kan PDP ya? Apa? ODP. iya, enggak, yang pertama si ibu ini udah jadi PDP nih di Ahmad Mukhtar. Terus setelah dicek di Rumah Sakit Unan, terus si ibu ini positif. Iya. Positif jadi apa tuh namanya? Jadi pasien ya, jadi suspek ya. Apa jadi Iya, positif suspek. corona lah gitu. Iya, iya. Nah, jadi kalau untuk pagi tadi kira-kira jam 10-an baru satu orang di Bukit Tinggi yang positif. Terus nyambung lagi berita di update kalau di Rumah Sakit M Jamil udah ada lagi satu orang positif corona gitu. Dia orangnya dari pesisir selatan asalnya gitu. Dari Malaysia juga, bukan? Kalau yang oh ya, kalau nggak salah ini yang di M Jamil itu Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan apa gimana gitu orangnya.
Hmm. Jadi maksudnya pada berangkat dari luar negeri lah, terus masuk ke Sumbar gitu. Nah, cuman sayangnya lagi nih, kan tadi udah keluar 2 orang, untuk jam sebelum zuhur itu udah 2 orang yang positif. Update lagi habis zuhur, kira-kira jam 3 udah 5 orang aja men gitu loh. Iya. Di sekitar ibu itu juga. Enggak, Oh, ini udah beda-beda. hitungan skala Sumbar. Sumbar 5 orang ya. udah skala Sumbar. Jadi yang di Bukit Tinggi aja nih, yang ditanganin Bukit Tinggi ada 4 orang nih yang positif corona. Iya. 2 orang Bukit Tinggi, 1 orang Tanah Datar, 1 lagi orang Selatan ya. lupa lagi gue tadi sih. Pesisir Selatan kalau nggak salah. Apa? Iya, pokoknya 5 orang deh. Yang orang Padang itu tinggal di Steba. Hmm. Yang di rumah sakit M Jamil itu dia tinggal di Steba. Jadi posisinya Bang. sudah luar biasa sih positif corona di Sumatera Barat. Jadi agar lebih aware lagi, lebih jaga kebersihan, Iya, buat yang lebih denger sering ya, cuci teman-teman tangan. di Padang. Sebenarnya yang paling penting sih mudah-mudahan Heeh. tim medis yang lokasi di Padang khususnya Iya. itu kita memang mudah-mudahan kita udah punya peralatan yang cukup lah, memadai untuk menghadapi virus ini. Karena nggak tahu lah kalau misalnya kita tinggal di daerah Jakarta, gue masih yakin sih kalau misalnya perlengkapan untuk tim medisnya lengkap, untuk alat pelindung dirinya lengkap. Nah, Daerah Nggak tahu kasihan. kalau misalnya di daerah kayak di kampung halaman kita di Padang ini, apakah nih, selengkap ini kah? gue ngomongin dulu. Yes, ini soal APD nih, APD kesehatan yang ada di Jakarta dulu nih. Iya. Tadi Ada datanya. ada updatean dari Dokter Tirta gitu ya, dia ngupdate Oh, iya. tentang APD gitu untuk rumah sakit di Jakarta. Hmm. Itu dari berapa ya? 1.000 pasien yang terindikasi corona, kalau nggak salah lebih 1.000 apa kurang lebih lah ya, kita gue nggak ingat angka pastinya berapa. Jadi semua APD yang digunakan oleh tenaga medis itu udah terkategori untuk di bawah maksimal, bukan sih, maksudnya apa ya? Nggak mencukupi. Tidak mencukupi lagi. Nah, tuh maksudnya tidak mencukupi untuk di daerah Jakarta, apalagi yang sebagai rumah sakit rujukan corona ya. Kayak rumah sakit Persahabatan, terus yang lain lah gitu. Jadi apalagi APD itu semuanya dipakai untuk sekali pakai doang. Jadi nggak bisa dipakai ulang gitu. Karena kalau Karena si dipakai virus ulang, pasti nempel. nah iya. Karena Walaupun dicuci sebenarnya tangan, dia megang kan, medis, megang pasien gitu. APD itu sebenarnya kan kita pakainya bukan untuk pasien yang udah positif corona. APD itu juga dipakai untuk Yo. pasien yang udah dalam pengawasan PDP. Jadi kalau misalnya Iya, orang benar. khususnya udah PDP itu udah pasti pakai alat pelindung diri yang lengkap. Nah, sekarang di Jakarta kan Baju ada masker. 500 sekian orang yang udah positif. Dari 500 orang tuh pasti ada mungkin 1.000-an mungkin atau lebih yang udah jadi PDP karena pernah kontak sama Iya. orang yang positif. Sama orang-orang Ya, lain maka- gitu ya. Iyalah. Benar. Karena disatukan dengan orang-orang positif ya. Maka dari sana lah kalau Iya. misalnya pasti makin banyak orang yang positif, makin banyak PDP-nya dan makin banyak butuh alat pelindung diri untuk tim medis lah. Ya, yang balik lagi ke Padang Nah, sih, kalau itu. sekarang kan masih 5 orang nih. Kalau ada 5 orang kayaknya PDP-nya belum terlalu banyak lah. Bakalan nambah pas itu bakalan pasti nambah. Nambah. Tergantung sama keluarganya Iya. juga ya. Pasti kalau udah positif yang PDP yang pertama adalah keluarganya sendiri dulu. Yang tinggal Nah, tinggal betul. satu- Apalagi yang di Bukit. dan mereka harus Iya, barusan yang itu nih. Kalau kemarin di Mata Najwa ada tuh yang ditanyain di Mata Najwa untuk yang meninggal 2 orang, keluarga ibu bapaknya meninggal. Terus adiknya juga positif corona, cuman masih diisolasi gitu. Iya. Terus kalau penyebaran sendiri, kalau untuk keluarga itu pasti, karena setiap hari interaksi, setiap hari ketemu, setiap hari ya bisa dibilang untuk apa ya, kayak
nggak usah sentuhan lah, maksudnya yang ngobrol-ngobrol tatap muka gitu kan pasti ya. Apalagi kalau di rumahnya kecil kemungkinan untuk pakai masker gitu, apalagi ngobrol gitu kan. Iya pasti. Nah, di situ penyebaran corona besar kemungkinan terjadi. Terus interaksi lagi di tempat dia aktivitas sehari-hari. Misalnya di Bukit Tinggi itu banyak yang punya toko. Terus dia kontak aktivitasnya di toko, jualan, ketemu sama pembeli, terus karyawan tokonya, terus orang-orang yang bawa-bawa barang di tokonya. Terus belum lagi nanti yang misalnya ibadah ke masjid lah atau ke pasar lah gitu ya, yang ketemu sama orang banyak yang lainnya gitu. Pasti di situ penyebaran gitu loh. Nah, di situ makanya tingkat corona ini sangat sangat masif untuk perkembangannya gitu. Tadi gue nonton apa baca lupa. Jadi ada 2 dokter yang lagi kuliah di Harvard. Kan mereka dipanggil pulang. Mereka bilang bahwa kan sekarang Indonesia nggak terlalu tinggi nih, tapi sebenarnya angkanya ini sebenarnya udah 3 kali lipat dari angka yang ada. Nah, Karena kan nggak semua orang mau periksa ya. benar-benar. Iya, nggak Iya, semua benar-benar. mau Tadi periksa, juga dan ngeliat itu tuh. satu-satunya jalan yang dilakukan oleh semua negara yang bisa mengatasi ini adalah social distance ini. Nggak ada cara lain katanya. Iya, makanya tadi di artikel itu juga kayaknya dia bilang seharusnya dari dulu Indonesia udah melakukan lockdown gitu loh. Dan langsung lockdown bener-bener nggak keluar dari rumah, nggak terjadi interaksi sosial gitu. Untuk Jadi ada mematikan kurva gitu perkembangan yang dari corona. Iya. Mm-mm. Jadi ya untuk sekarang sih kalau gue pribadi mungkin kalau kita sepakat sih di sini untuk nggak hitungan social distance lagi sih. Ini udah hitungan physical distance sih untuk siapapun termasuk yang namanya keluarga, yang termasuk Iya. namanya di situ suami, apalagi yang udah punya anak nih ya, yang punya anak kurang-kurangin lah untuk apalagi kalau udah sering interaksi di luar, jaga-jaga nanti kalau udah sampai rumah langsung cuci tangan, ganti baju, Bahkan katanya mandi bajunya bersih-bersih. direndam air panas dulu segala macam. Iya betul. Jangan langsung peluk anak gitu-gitu. Jadi ya yang paling rentan kan diomongin anak-anak, ibu hamil, orang tua, orang dengan penyakit yang sudah menahun gitu ya. Itu orang-orang yang dengan kebutuhan imunitasnya sangat rendah gitu. Maksudnya daya tahan tubuh, bukan kebutuhannya, daya tahan tubuhnya itu sangat rendah gitu. Jadi kalau untuk kita sekarang yang ya alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan ya. Jadi kita yang ngejagain orang-orang yang memang butuh dilindungin kayak orang-orang tua, terus ya anak kecil, terus yang lain gitu loh. Apalagi penyebarannya udah, aduh. tapi gue sih Gue waktu pertama kali corona nih ya, inget pernah nonton The Flu kan? Pernah nonton The Flu nggak sih yang film Korea itu? Udah. udah Nah itu waktu awal-awal film itu, waktu corona baru keluar, gue langsung ngerilat ke film itu. Emang Anjir, kenapa itu yang ya paling bisa- mirip emang, nggak ada bisa, lagi. Iya, gila sih maksudnya. Aduh, kok bisa kayak gitu loh. Virusnya bener-bener diciptain dulu dari manusia, terus orang-orang yang terinfeksinya itu disebarin ke seluruh dunia, termasuk ke Seoul. Seoul Padahal sendiri hal juga. sepele ya. Iya, kalau awal-awal kita nonton kan, gila sih imajinasi orang loh ya gitu loh. Imajinasi orang yang kita Di bayangin. Cuman COVID-19 ternyata ini imajinasi hampir sama juga nggak, kan, karena dari kelelawar iya, apa gitu lupa. Dari orang-orang yang makan iya, makanan ekstrim. masih ini sih kalau menurut gue sih masih kontroversial sih. Maksudnya ini kayak Kalau konspirasi asal-asal. juga ada. Cuman kita nggak bisa ngebuka fakta karena memang benar-benar lagi di apa ya? Maksudnya yang di blow itu ya benar-benar dari hewan gitu, dari pasar kuliner yang menjual makanan-makanan itu gitu loh. Iya. Jadi posisinya ya kita mendapatkan informasi itu aja, jadi kita nyampein itu aja gitu loh kan, jadi kita nggak usah nyampein yang lain gitu. Nah terus ini gue juga mau nanya nih, kalau untuk social distance lagi, maksudnya untuk penanggulangan apa yang udah dilakukan oleh kalian guys gitu, misalnya Sabil apa, Sudah. Aan apa,
Aulia apa gitu. Apa duluan? Gue. Ya udah bebas. Sabil dulu deh. Ya Bel. Ya pertama, alhamdulillahnya kan tempat kerja boleh work from home, satu. Yang kedua, benar-benar physical distance tadi, benar-benar gak keluar. Udah berapa hari nih? Udah sangat bosan melihat tempat tidur. Tapi walau bagaimanapun kita kan butuh makan ya. Jadi kadang keluar. Jadi kadang pesan online. Pasti ketemu orang juga, kita nggak bisa 100% safe. Tapi ini usaha kita aja, ikhtiar. Daripada kita nongkrong-nongkrong di luar kayak orang-orang yang di viral-viral itu. Waduh, yang pengen disambit gitu sama polisi gitu ya. Iya. Yang dilempar sama toa. Kalau lihat gitu. Mereka itu kayak percuma gue di rumah, mereka keluar gitu. Waduh, iya siap. Ya paling itulah yang ya kalau di Indonesia kan karena menganggap hal yang besar ini terlalu santuy gitu karena bawaan dari orok gitu ya. Udah susah sih diomongin gitu. Iya. Kalau udah nggak bisa lagi diomongin kalau orang-orang kayak gitu. Terus kalau dari Aan di Batam gimana penanggulangannya? Kalau gue sih anak istri aman gitu. Selama masih diamankan ya. Kerja di office sih pasti akan ada peluang untuk kena. Cuman mudah-mudahan enggak lah karena kalau di office sih sejak tanggal 16 Maret kemarin sejak Singapura udah ada regulasi baru bagi mereka yang datang ke Batam untuk balik lagi ke Singapura mereka harus karantina dulu 14 hari di Batam. Jadi karena itu mereka nggak mau ke Batam jadi stay di Singapura semua. Nah sebelumnya itu ya hampir tiap hari mau ketemu sama orang Singapura terus. Yang bisa dilakuin sih karena perusahaan emang mengharuskan itu ya. Iya. Dan yang bisa lakuin sih yang pencegahan dari awal sih di awal bulan Maret sih kemarin udah diskusi sama istri gimana kalau misalnya istri sama anak balik dulu ke Padang karena bisa jadi yang dari gue nya aman-aman aja nanti gue yang carrier nanti kena sama anak sama istri. Kita kan menghindari yang gitu. Jadi diskusi ya udah pulang dulu untuk ini adalah masalah pemudik-pemudik yang pulang ke daerahnya masing-masing. Mereka yang merasa sehat tapi sudah carrier kita kan nggak tahu. Nggak, ini seru juga nih. Kita bahas tentang pemudik abis kita tanya Aulia deh. Penanggulangan Aulia nanti tentang corona gimana nih? Sebelum sinyal hilang Waduh, bahas sinyal lagi si Sabil. Udah didiemin dari tadi juga. Ya, stop. Aulia gimana? Malah kalem. Halo Au. Ini for your information ini agak susah ya sinyal kita. Iya. Namanya juga corona ya, mengganggu semua sistem gitu. Emang bahkan sinyal keganggu, bahaya. Waduh, jangankan sinyal, hubungan orang aja yang adem ayem jadi putus gitu loh. Nggak tahu sih benar apa enggak, tapi katanya di Cina apa gitu. Karena social distance ini angka perceraian tinggi katanya, tapi nggak tahu benar apa enggak. Waduh. Karena mereka sering ketemu gitu kan. Ketemu 24/7 gitu kan. Bosan kali ya. Iya. Iya sih sebenarnya. Cuman kita kayaknya ini aja lah ya, bahas yang lain. Tadi juga gue dengar. Tapi dengan informasi di Jerman. Soal balik ke Padang loh. Balik lagi ya. Kan istri gue kemarin balik ke Padang. Terus udah tanggal berapa? 3 minggu di Padang. Kalau nanti ada instruksi untuk working from home dari kantor nanti kan kemungkinan gue balik juga ke Padang. Cuman untuk informasi aja langsung mudik ya. Kalau nanti kita balik ke Padang itu kita bisa lakuin rapid test corona di rumah sakit Unan. Dan katanya baru dimulai. Katanya itu gratis. Iya benar. Kayaknya membludak tuh. Kalau lihat sih di Jatim juga udah ngasih website buat buat ngecek si orang-orang, jadi kita self check gitu ya, self check dikasih website untuk ini ya apa namanya? Halo dokter. Bukan Halo Dokter, jadi website di Jatim gitu dia udah kita ngecek sendiri kita ini sebagai indikasi nggak sih gitu loh untuk pembawa corona gitu. Ringan, sedang atau berat palingnya.
Iya, atau untuk ODP atau PDP. Mungkin kalau PDP, kalau untuk pastinya nggak tahu ya. Cuman kalau untuk kategori ODP, PDP sih bisa. Karena kalau untuk corona sendiri itu kan harus cek darah dulu kitanya gitu. Iya. Tapi gue mau nanya sih men, kalau Terus, misalnya nih coronanya nggak ada habis-habisnya, makin parah, planningnya gimana? Mau stay di Jakarta, di Bogor, di Tangerang, atau balik lagi ke Padang? udah bercocok tanam kalau gue mah cocok tanam di kampung gitu bikin Enggak sawah masalahnya, aja udah gitu. enggak masalahnya kalau ini makin parah itu akses bandara pasti susah, men. Oh gitu ya. Encoy main jalan kaki we kita gitu mah. Waduh. Gue ngomong yang baru banget. Sepertinya Yang orang Vario itu bisa main- menembus Jawa Padang, Vario bisa. Oh bisa, yang Vario, oh iya sih. Vario bisa. Terus saya mau bawa motor. Oh iya, iya bisa sih Honda Blade, Honda Beat Cuma gitu nanti ya. kalau misal kita NMAX balik gitu. lagi ke Padang, pasti ada banyak pertanyaan, rintangan, terus pengecekan, tes kesehatan, tes medis, bla 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 semua. Pasti. Ya mau nggak mau sih kita memang kalau balik ya, kalau ada kesempatan balik kita yang balik gitu. Cuman pastiin Minimal dulu tungguin kita agak balik reda itu. dikit lah. Bener. Apalagi Jangan sekarang dipaksain udah, gitu. iya udah ada larangan kan dari pemerintah Sumatera Barat untuk yang merantau. Oh, Jangan iya. pulang dulu gitu. Iya, Iya, minimal mereka Iya. anak orang daerah ini bisa menghandle daerah mereka. iya. Jadi dengan kedatangan kita nggak mengganggu gitu. Iya benar. Udah Itu tahan contohnya yang di Padang ada mahasiswa dari Bogor, Iya. terus pulang kampung langsung diisolasi rumah sakit. Soalnya Itu men kan, si waduh. dokter yang kena di Bogor itu katanya anaknya kan suspek juga. Si anak ini anak ITB Iya. katanya. Oh iya, sekarang lagi musimnya Nah, DB juga ya. Mahasiswa. DB 1, Iya, Corona 1. makanya. Terus kemarin ada juga yang virus baru lagi. Pneumonia Cuman ya. kita nggak bahas itu lah, kita bahas Corona aja. Iya, enggak, cuman kalau kita relate ke apa gejala-gejalanya ya. Dia kan corona ini udah nggak bisa dibilang lagi kalau dia itu ada gejala gitu loh. Orang sehat aja kelihatan bisa corona gitu ya kan. Iya, carrier. Iya, terus yang bilangnya gini, jadi kalau pneumonia belum tentu orangnya itu corona. Iya, lanjut tau. Jadi kalau masalah gejala nih, pneumonia belum tentu orangnya corona. Cuman kalau orang udah corona, gejala-gejala yang ada di pneumonia itu bakalan keluar gitu. Pneumonia itu apa Sesak men? Sakit ini. napas. Nyerang paru-paru Itu juga. infeksi paru-paru, iya, infeksi Oh paru-paru. iya sama lah serupa mereka. Iya. Dan posisinya sama-sama ngerusak paru-paru. Lebih parah corona daripada pneumonia sih kalau didengar cerita dari dokter gitu. Iya. Tadi lihat video Karena, juga Pak. nah, ya ini satu lagi fakta ya. Satu lagi fakta yang mungkin belum banyak orang tahu. Untuk corona sendiri, yang walaupun mereka itu udah sembuh, yang dibilang sembuh-sembuh, yang 30 orang, 35 orang di Indonesia yang sembuh, hati-hati itu orangnya belum sembuh total loh. Karena virus itu sendiri bakalan stay di dalam badan selama 30 hari setelah disebutkan orang ini sembuh gitu. Jadi jangan Jadi ini ya. selama dia udah di karantina, udah diisolasi gitu, dan dia udah dinyatakan sembuh, orang itu harus dilakukan isolasi, jadi self karantin gitu loh. Bahkan lebih lama ya, 30 hari ya. Tadi tahu. Iya, 30 hari harus self karantin. Jadi ya kalau dibilang sembuh ya sembuh itu di atas. Di Jepang ada tahu bahasa pasiennya medisnya udah sembuh gitu. ternyata kena lagi satu orang. Di Jepang Saking itu senengnya kali dia. Iya, makanya jadi contohnya aja tuh yang di Jepang juga, itu dicontohin juga yang di Jepang. Karena jangan dipikir kalau kita udah dinyatain sembuh dari corona, virusnya itu udah benar-benar hilang dari badan, enggak. Harus 30 hari dulu melakukan self quarantine untuk benar-benar yakin nggak kita nih ini udah benar-benar fit belum gitu. Nanti setelah 30 hari kita cek lagi, ini gue udah benar-benar bisa dikatakan sembuh beneran atau belum gitu loh. Untuk Aulia gimana? yang si suspeknya tadi gitu. Ini Aulia udah aman ya? Ya, gimana? Aman Penanggulangan pribadi aja dari masing-masing Iya, kita. penanggulangannya gimana nih? Misalnya di kantor udah
disuruh pakai masker, terus ya harus mandi hand sanitizer atau apa masker gitu. lagi susah dicari sini bro. Nggak ada masker. Ih, sama. Jangankan di Jakarta, di Batam atau di Bogor gitu ya. Di Bukit Tinggi, dokter ngomong. Tadi juga wali kota Bukit Tinggi ngomong. Jangankan kita bisa ngirimin yang diminta orang tenaga medis di Jakarta. Untuk kebutuhan di dalam kota sendiri, kebutuhan masker juga benar-benar susah, itu Bray, yang gitu gue loh. bilang. Wali kotanya Itu bilang gitu. juga yang gue bilang tadi tuh. Ketika pandemi corona udah datang di Sumbar, tim medis kita, alat pelindung diri kita udah siap belum ya untuk menghadapi ini, dan tim medis kita, Jauh SDM dari siap. kita udah cukup belum ya? Enggak, Itu yang gue takutin. jauh. SOP untuk APD-nya di Sumbar itu, ini faktanya aja ya, fakta yang udah benar-benar terlihat gitu. Untuk penanggulangan penanggulangan ODP, jadi tenaga medis itu nggak menggunakan ODP sesuai standar. Mereka menggunakan jas hujan yang mantel 15 ribuan gitu. Iya, banyak tuh. Terus pakai Google, terus pakai masker gitu doang, gue. Jadi gimana APD. ya kalau dibilang udah Jadi- standar APD, Jadi menurut lo, itu jauh dari standar jadi gitu menurut loh. lo sekarang pemerintah udah siap belum untuk menghadapi corona di Padang? Sebenarnya Kalau gini, daerah masih belum kita sih. ini Ayo ngomong. kalau untuk Berani pemerintah ngomong, kita ayo. jangan kita jangan salahin pemerintah ya. Jadi masalahnya gini loh. Kita itu sebenarnya kaget ngadepin kayak gini. Cuma kan Iya. Kita nggak tahu kan gimana. informasi Mhm. coronanya udah lama udah dari Wuhan, terus Indonesia masuknya Nah. dari bulan Maret. Preparation kita apa aja gitu, Iya. dan apakah kita siap? Tapi mereka nggak nyangka itu bakal menyebar se-Indonesia. Ya paling Dulu Jakarta kan lah udah gitu. sebelumnya. Itu aja terus. Iya, sebelumnya juga bilang. Nggak, lo ingat gak sih waktu waktu menteri-menteri baru corona bilang gitu, tenang, virus corona nggak nyampe di Indonesia. Di Indonesia kuat-kuat kok. Iya. Enjoy nggak lo dengar kayak gitu? Jadi ya wajar kalau kayak gini APD untuk Indonesia sebenarnya cukup, cuman ya karena kaget. Tahu nggak di Membludak. Gubernur Jawa Tengah apa itu? Tadi lihat gambar. Jadi Iya. APD itu kiriman dari Cina. Ternyata made in Indonesia. Cuman made in Indonesia gitu ya. Iya, jadi Itu udah dijual. anjing. Terus kita beli lagi. Iya, ironi sih itu sebenarnya, ya Allah gimana ya. Gimana? Kita ngebeli ke Cina sedangkan Cina ngebeli ke Indonesia. Terus kita ngebeli lagi ke Cina untuk penggunaan di Indonesia gitu loh. Iya, karena pas dibeli pertama kan mahal harganya di Cina membutuhkan kan. Iya. Sekarang negaranya kan Jadi mampus. kelebihan. Iya, makanya kita ngebeli ke Cina. Aduh, harusnya pemerintah bisa ngelobi untuk pabrik Indonesia sendiri. Nah, sekarang Free man dibelilah Indonesia, bekas you know lah. Ya, enggak, kasarnya gini loh. Bisa aja itu lebih-lebihnya untuk penanggulangan corona waktu di Cina gitu ya. Karena berlebih dikirimin ke Indonesia lagi. Cuman sayangnya that's not for free gitu loh. There is no free for lunch gitu loh kalau orang-orang kampung ngomong gitu ya. Kampung bagian Jadi ya selatan. gimana ya? Ya. Jadi ya aduh gimana ya? Bahkan kata Sekarang Sri kita- Mulyani atau siapa gitu, dana-dana untuk penanggulangan corona ini bisa ada kemungkinan korupsi di dalamnya. Aneh nggak? Iya loh. Sekarang semuanya Udah gila tuh kayak gini masih kepikiran korupsi. Ya sekarang udah mati. Proyek loh. Jadi kalau otak oknum mah bilang ini mah proyek, Bray, gitu loh. Harus ngeproyek kita gitu. Cuman kita janganlah mikirinnya jangan jauh-jauh gitu loh. Maksudnya gini loh. Ada yang bilang 400 M dana UN dialokasikan dan dipindahkan ke pengobatan kasus corona. Itu dari efek dibatalkan UN untuk seluruh pendidikan di Indonesia. Terus satu lagi tadi gue ngebaca kalau sebagian pokoknya ada potongan gaji DPR akan dialokasikan juga untuk corona gitu loh. Mungkin kalau untuk gaji DPR ya kita nggak usah minta gaji pokok lah. Kita minta tunjangan-tunjangan DPR aja gitu untuk dialokasikan. Bro, tunjangannya lebih besar daripada gaji pokok, bro.
Iya kan maksud saya, aduh ya Allah si bapak pak nggak ngerti sih gitu, kasih aja gitu gaji pokok. Di kita nggak minta semuanya gitu lah ya kan, Ya mereka milih tunjangan lah kasih daripada gaji pokok. ya kan kita kan nggak ngomongin, aduh si bapak ngomongin lurus amat pak. Ya udahlah gitu, kita ngebahas yang ininya aja deh. Tidak mungkin lah. Tadi kita iya, Bapak. Makasih loh Pak dijelasin banget gitu loh. Ya Semua orang sudah tahu, ampun. semua orang sudah tahu, biasa itu. Iya, iya sih. Itu kayak ya gitulah. Ya udah agak berat Pak. Nanti obrolan kita baru pertama udah dicekal loh Pak. Iya. Tenang, adaan, tenang. Iyo, iya, ada orang dalam aman. Aman. Cuman gini loh, kan Ini sekarang lagi gimana? pro kontranya soal lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona nih. Nah, kan kalau lockdown ada pro dan kontranya. Kalau menurut lo gimana? Ini apakah pemerintah harus cepatnya lockdown atau pemerintah melakukan hal yang seperti lockdown, cuman itu bukan lockdown katanya. Ngerti nggak? Iya, Ya kalau sebenarnya lockdown kan kan kalau dibilang ini pandangan lockdown tuh nggak boleh keluar, di rumah aja. Habis itu kalau iya. misalnya yang boleh keluar tuh cuman untuk distribusi makanan atau obat-obatan itu aja. Iya. Untuk mereka yang Walaupun keluar ada Iya. jam malam katanya kalau nggak Nah, salah. kalau lockdown kayak Kalau gitu. benar-benar Kalau lockdown. sekarang kan sekarang nih kita lagi preparation untuk kayak lockdown kayaknya. Ya latihan dulu lah di rumah dulu. Enggak sebenarnya Gimana? ya kalau diomongin Jadi menurut lo dia gimana? diomongin Setuju. kemarin Gimana? itu Apakah Abeb. setuju lockdown atau gimana? Karena lagi banyak diskusi juga kan di luar sana soal lockdown nih. Bukan soal Iya. virusnya aja, karena ekonomi untuk kelas menengah ke bawah juga akan pasti terganggu, cari makan untuk anak istrinya semuanya. Iya, Kita kan pasti. masih di level yang ya masih baru lah kan, ada yang keluarga, ada yang baru nikah, dan ada yang masih sekolah dan kerja juga. Nah, kalau menurut lo gimana untuk perspektif lo yang kayak Sabil masih kuliah, untuk lockdown setuju atau enggak, atau gimana, atau ada opsi lain lagi untuk bisa Gue dulu ya. menjalani? Iya. Opini gue Iya, pribadi, pertama setuju dan nggak setuju. Setujunya ini bakal sangat baik dalam meredam kurva corona tadi. Karena kalau benar-benar lockdown, benar-benar di rumah kayak yang Aan bilang tadi, iya rantai bakal benar terputus dan kurvanya bakal turun banget. Jadi rumah sakit nggak bakal sehetik sekarang. Yang kedua, tidak setuju karena balik ke masalah ekonomi kita. Jadi setuju atau enggak? Indonesia kebanyakan menengah ke bawah. Ntar dulu, biar pendengar yang memutuskan. Iya. Kalau itu mah soalnya- kita nggak usah giring deh, nggak Lanjut, usah Bel. ngegiring aja Lanjut, pendapat Bel. kita Gas aja terus. dulu gitu. Iya, soalnya pertama untuk kebaikan kita lockdown sangat penting. Jadi menurut saya pribadi adalah lockdown dengan masa waktu. Jadi nggak lockdown full, lockdown dengan misal lockdown 10 hari gitu. Ini ada dampak nggak? Kalau udah ada dampak kita lanjutkan, kalau tidak balik lagi gitu maksudnya. Karena kan apa-apa manusia kan butuh bukti nyata. Kita lockdown 10 hari misalnya, 10 hari aja, nggak usah lama-lama. Cuman 10 hari benar-benar menerapkan. kalau gue Bill, gue jadi pemerintah nih, gue kasih lockdown 10 hari nggak boleh kemana-mana, makanan nanti ditanggung sama pemerintah semuanya, oke? Cuman dalam 10 hari itu tuh aman semuanya. Cuman dalam 10 hari itu tuh virus corona ini makin parah penyebarannya, makin banyak orang yang sakit, dan dipastikan itu lockdown akan diperpanjang kan? Itu berarti ekonominya juga akan berdampak juga sama pemerintah. Gimana kita menolong? Harusnya dengan konsep lockdown harusnya menurun, Jan. Salah satu teman gue yang di Malaysia, itu kan Malaysia dari lockdownnya dari tanggal 16 sampai 1 April loh salah ya. Dan cara kan mulai minggu depan tuh mereka tuh udah working sepenuh normal lagi. Nah baru kemarin kalau tadi kalau kemarin ya, itu infonya itu pemerintah Malaysia mau extend, memperpanjang lagi masa lockdownnya di Malaysia. Jadi 14 hari lagi atau 1 bulan. Nah, teman saya ini yang nggak perlu saya sebutin namanya ini, dia ngomong sama saya tadi. Sebut saja Mawar. Dia ngomong sama saya, katanya pemerintah di Malaysia katanya ya,
itu lagi pusing Iya. juga gimana cara membayar orang-orang untuk ngasih ya kebutuhan pokok di Malaysia untuk keluarganya di sana. Karena memang Malaysia memang udah Iya, itu Bang. memang lockdown memang lockdown dengan arti kata yang sebenarnya. Kalau kita kan masih semi lockdown. Literally Balik gitu lagi ke ya. masalah Nah, ekonomi, kalau berarti misalnya nanti ujung-ujungnya ekonomi. balik lagi ke Tasabil, kalau misal 10 hari kita lockdown, pertanyaannya nanti 10 hari kemudian nih kalau misalnya dapat kabar baik itu oke. Pemerintah akan bisa dapatkan mencegah virus corona satu, yang paling penting. Tapi kan cuman nanti kalau misal 10 hari lockdown dan makin parah itu akan jadi naik penerbangan. Pemerintah harus continue lockdown dan supply semua akan terganggu semua. Penjarahan pasti akan Kayaknya ada. sekarang lah Gini loh. waktu yang tepat PBB bekerja, iya nggak sih? Ini kan masalah dunia ya. Kita kan punya Iya. WHO, punya apa gitu, Iya. bantuan dunia sebanyak itu. IMF Tapi sebenarnya gitu kok ya. Nggak bisa mereka menyupport Gue pun negara sebenarnya miskin gitu. Jadi orang awam bingung juga sih. Gue kalau jadi presiden, jadi pemerintah bingung juga mau harus apa gitu. Iya. Harus ada rapat terbatas Iya benar, sama presiden mereka. pasti galau banget. Harus bingung juga ambil lancang-lancang apa. Kalau kayak di India kan udah mulai Keputusan. lockdown dari Gini. 3 minggu yang lalu kan teman kerja di India India baru mulai. udah 3 minggu. Iya, Udah iya. 3 minggu dan mereka Oh. dikasih gaji di rumah itu, dikasih duit dan makanan pokok. Karena itu lockdown. Oh, Nah, kalau itu Disupply ya? lockdown Kalau terjadi gue dengar di ya. Indonesia, kita akan melakukan hal yang sama kayak di Malaysia dan India. Ketika kita menunggu aja, kita di rumah aja. Kalau kita keluar nanti ada sanksinya atau ya kalau misalnya nanti keluar kita kena undang-undang darurat lah, undang-undang darurat yang memang nggak boleh keluar di rumah. Gitu. Cuman pro kontra juga sih Iya. kalau lockdown sekarang nih. Emang kalau jadi Nah, presiden makanya sekarang bingung nih. Tadi iya, kalau untuk kondisi lockdown sendiri ya, kalau menurut gue ya, pemerintah sebenarnya belum berani menyatakan untuk totally lockdown karena kondisinya sendiri, ketersediaan pangan, kebutuhan masyarakat lain untuk kondisi darurat kayak sekarang sebenarnya bisa ditanggulangi untuk beberapa hari berikutnya kalau memang full lockdown. Cuman perekonomian kita bakalan stuck dan bakalan cepat lagi harga rupiah untuk semakin rendah. Jadi harga dolar makin naik gitu. Nah, itu yang dinyatakan oleh satu orang ahli siapa gitu kemarin bilang kondisinya sendiri saat ini kalau dilakukan lockdown setelah dibukanya lagi kalau benar-benar udah bersih ya, dibuka lagi status lockdown, kemungkinan besar akan terjadi krisis moneter kedua di Indonesia. Cuman kondisinya saat ini Indonesia itu sudah melakukan tindakan-tindakan selama lockdown. Cuman ini kayak Semi lockdown. jadi proses semi lockdown walaupun belum diberi status lockdown full, cuman untuk treatment selama lockdown itu udah diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia gitu. Misalnya pembatasan untuk keluar masuknya orang asing masuk ke Indonesia itu udah nggak ada lagi kecuali itu udah nggak ada pakai itu, surat-surat emang khusus. sangat tidak boleh itu. Ya, kecuali nanti memang ada surat khusus dari kedutaannya, terus ada bukti-bukti fisikal, terus udah cek kesehatan itu masih bisa masuk gitu. Terus ada lagi kemarin gue ngedengar tadi di Jerman udah memberikan status lockdown kemanapun totally. Jadi ke taman bermain, kemana lah gitu, nggak boleh sama sekali untuk keluar kecuali memang dalam tugas dan memang ada surat perintah gitu. Karena kebanyakan di Jerman sendiri itu orang bekerja sebagai karyawan gitu, bekerja di kantor. Jadi ada satu kantor itu kondisinya sudah melakukan WFH, cuman posisinya yang bisa benar-benar dikasih WFH itu 2/3 dari seluruh karyawan kantor. Jadi ada 1/3 lagi orang yang memang stay di kantor. Nggak bisa, gitu loh. Ya nggak bisa dia kalau nggak kerja di rumah gitu. Terus satu lagi ketegasan kalau benar-benar yang belum bisa diyakini di Indonesia dilakukan,
ada sanksi yang dilakukan secara tegas kalau dia keluar selama lockdown di negara Jerman, akan dipenjara atau enggak denda 3.000 euro untuk satu Widih. orang yang melanggar lockdown. Siapa yang berani keluar kalau denda segede itu? Nah, di Indonesia apa yang mau dibayar gitu loh? Orangnya aja ya minimal rata-rata penghasilan di Indonesia itu menengah ya, level menengahnya ini kan ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah, ini rata-rata menengah ke bawah gitu loh. Untuk rata-rata penduduk Indonesia. Ya, penduduk Indonesia kebanyakan dari, kita nggak usah bicara di Jakarta. Di Jakarta atau di kota-kota besar itu kan karyawan, kebanyakan penghasilan mereka. Kita bicara di daerah luar Sumatera, luar Jakarta deh. Misalnya kayak di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, atau termasuk di Timur, itu kebanyakan pedagang, petani dan nelayan. Iya. Itu udah rata-rata Yang nggak bisa penghasilan kerja dari sehari-hari. Nah, itu jadi lockdown sendiri itu bisa dilakukan kalau untuk daerah-daerah yang maksudnya bukan pola pikir sih. Jadi orang ini udah terkonsep. Oh, kalau Habib berarti konsep lockdown-nya adalah di kota-kota besar aja dulu gitu ya? Iya, benar. Jadi di mana pandemi-pandemi ini yang memang banyak memakan korban, itu harus dilakukan lockdown. Nah, balik lagi untuk orang-orang yang berpenghasilannya menengah ke bawah, itu memang full support dari pemerintah kalau menurut gue ya. Jadi full support dari pemerintah untuk nggak usah dikasih makanan-makanan yang tinggi nutrisi lah, nggak harus dikasih makan daging setiap hari, itu nggak Enggak juga lah, kita gitu. cuma butuh Cuman kalori mereka sama butuh protein. Iya, mereka juga cuman butuh untuk bertahan hidup. Kayak yang di ELC semalam itu loh. Dia ngomong, oke, kita mau naatin pemerintah untuk perwakilan dari ini ya, perwakilan orang yang kerja di lapangan ya. Oke, kita ini sebenarnya bukan orang-orang yang bandel. Kita ini orang-orang yang taat pemerintah. Cuman gimana, kita butuh support dari pemerintah, nggak usah muluk-muluk lah, butuh penuhin aja kebutuhan kita selama di lockdown. Kita siap, kita nggak bakalan keluar rumah. Itu udah mewakili isi hati dari orang-orang yang bekerja di lapangan sih, menurut gua gitu. Pastinya. Jadi kembali lagi kalau untuk lockdown ya, lockdown itu efeknya kalau untuk negara kita yang dikatakan maju oleh Amerika, bangsat sih Udah kalau dicoret dikatain dari ini, maju Indonesia. dari negara berkembang. Iya, itu karena gini loh, Indonesia dicoret dari negara berkembang oleh Amerika karena Amerika itu ada misi untuk tidak memberikan pinjaman dunia lagi ke negara kita gitu loh, Bre. Oh, Itu misinya. Jadi negara kita karena sudah maju, pembatasan peminjaman dana dari negara luar itu sudah ditutup. ya udahlah. Jadi Jadikan akan aja itu masuk doa. lagi pemikiran lain gitu loh. Nah, jadi kalau kita memang benar-benar siap dari segi ekonomi, kita udah nggak mikirin, ya istilahnya kalau kasarnya kita ini sudah stabil finansial lah gitu ya, bisa dilakukan full lockdown seluruh Indonesia. Cuman ini kondisinya ekonomi kita itu masih yang Kalau menyedihkan. menurut gue sih sebenarnya kalau balik lagi ke masa lampau ya, ketika virus itu udah mau masuk ke Indonesia, kita tuh sebenarnya udah bisa lakuin lockdown di beberapa kota yang akan dimasuki oleh warga negara asing kayak di Batam, Bali, Jogja, Jakarta. Kota-kota ini yang memang diperketat banget. Surabaya. Ya. Nah, kalau kita kan kemarin udah masuk duluan, baru udah mau persiapan semprot disinfektan apa namanya yang semprot tuh? Disinfektan. Gitulah. Baru sekarang kan. Jadi dari kemarin-kemarinnya nyantui aja. Cuman balik lagi ya kalau lockdown, kalau menurut gue sih pro kontranya juga susah juga sih. Kalau lockdown nanti impactnya apa? Kalau misalnya kita nggak lockdown, virus menyebar dan balik lagi ya, itu investor dari luar juga akan melihat gimana kinerja pemerintah untuk menanggulangi dan mengatasi masalah dalam negaranya sendiri. Nih misalnya nih gue jadi investor dari luar negeri, mau invest ke Indonesia misalnya. Kalau misalnya dari negaranya susah untuk menanggulangi masalah kayak gini, mereka nggak akan berani juga untuk invest banyak-banyak, dan itu impact juga ke perekonomian kita gitu.
serba salah juga. Iya. Dan Makanya kita yang dilakuin Tapi untungnya ini adalah masalah dunia. untungnya ini salah dunia. iya. Ini kan Jadi Iya, Iya, kalau masalah kita kalau- doang bahaya. iya sebenarnya Orang nggak Ini- peduli. enggak, ini kalau menurut gue ya sekarang ya. Kita agak ngeri juga ngebahas kayak gini. Ilmu kita nggak ada di Iya situ. loh. Kita Iya, kita semacam kan kayak buat ngatur para gitu pendengar loh. kita kan bukan siapa-siapa. Kita bukan ahli di kita bidang. Iya. bukan dokter, kita bukan ahli di bidangnya. Iya. Iya, Kita- ini ide kita Kita aja ya gitu loh. beropini berdasarkan apa yang kita baca, kita dengar, Iya. kita lihat gitu. Iya, Mudah-mudahan nggak benar. kesenggol Nah, ya. iya, takutnya kayak gitu gitu Nggak loh. apa-apa. Cuman Cuma semoga masyarakat masih bebas beropini. Iya, enggak kini walaupun kita ada yang diomongin kita bebas beropini gitu, kita harus tetap hati-hati ngomong. Walaupun kita bebas beropini, ingat ini ada UU ITE gitu. Enggak lah, dari tadi Kita nggak bebas ngomongin bersyarat, hoax. Bray. Iya, Saya baca bebas tadi dari bersyarat Liputan kita. 6, dari Kompas. Akurat Dari semua. Republika, akurat siap. Republika. Iya. Saya cinta Indonesia. Iya. Udah. Ini udah terlalu lebar kita ngebahasin lockdown agak. Bagaimana kalau kita membahas teman kita yang tidak kembali? Iya, itu iya dia udah ini sih udah Udah bilang ini sinyalnya lagi susah. Jadi dia bilang nggak apa-apa lah. Itu kita di next time kita ngebahas Aulia gitu ya. Maksudnya ini Aulia Jangan juga bahas udah Aulia ngechat next sih time, barusan. bahas yang lain lah. Iya, terus ini terakhir. Menurut gue sih ya, kalau untuk sekarang dilihat dari kondisi Indonesia ya. Menurut kalian kalau untuk Indonesia menghadapi hal-hal kayak gini bakalan bisa dikatakan dan dilihat deh dari semua sisi deh. Kalau Indonesia ini harus apa ya? Kayak ini dulu ya, harus gampar dulu sekali baru bisa bersatu semuanya. Lu ngerasain gak sih, Bre? Kayak Iya. misalnya Harus udah punya musuh ada bersama satu dulu gitu. Iya bener loh. Dan itu orang udah nggak berlaku ras lagi, nggak berlaku agama lagi, nggak berlaku kulit gitu loh. Dan semua orang bersatu gitu loh. Ngelihat aja gak sih orang yang galang dana yang tiba-tiba dananya awal-awal cuman seberapa karena dalam satu misi untuk corona bisa tuh dikumpulin gak sampai 2 minggu 5 M, Berapa M gila gitu, gak sih tuh? Iya. Iya benar. Nah, Ada yang lebih bagus ini lagi, men, kalau kabar menurut- baik, men. Aha. YouTuber Atta Halilintar Oi, salah untuk kata ya gimana? mendonasikan semua AdSense-nya untuk korban-korban ini COVID. Oh iya, enjoy. Siap. Saya Etim. Etim saya. Siapakah? Iya, Iya, Etim iya. Bogor, Etim Bogor. Iya, saya Etim Cikarang. Orang Priaman ya, Iya, tangka sabil tuh. orang Iya, kampuang, iya, iya. men. Orang Iya, iya, iya. kampuang. Siap. Iya siap. Ini antisipasi kita ke depannya untuk masing-masing gimana nih? Kalau gue sih ya kemana-mana pakai masker, kemana-mana pakai jaket, terus Enggak, yang gue harapin satu sering-sering janji mandi pemerintah. gitu. Harapan Aha. gue janji pemerintah yang katanya mau membagikan masker 2 minggu lagi itu terlaksana sih. Gimana? Gimana? Lanjut aja. Oh iya, amin. Itu mah pasti gitu. Kalau bisa sih kita juga ya nggak bisa berbuat banyak, setidaknya yang passion rebahan gitu udah sangat membantu pemerintah menggalakkan aksi loh, social distance gitu. Iya, untuk 40 tahun ke depan kita sudah bisa mengatakan kalau kita pernah berjuang untuk Indonesia loh, men. Amin. Keren loh. Iya, berperang kita. Wih, dulu Bapak kerjanya apa gitu? Wih, Bapak posisinya paling keren, Nak. Membela bangsa.
Bapak sebagai apa? Sebagai tim rebahan. Itu sangat membantu dalam perperangan Indonesia. Waduh, mantap, Pak. Shout out untuk Bapak lah. Iya. Bapak selain garda depan waktu itu tim medis, nak. Bapak juga berpengaruh untuk perkembangan Indonesia ke depan. Kalau Bapak nggak berjuang rebahan di rumah, nak, anak cucu nggak ada di rumah. Waduh, gimana coba gitu ya? Ya, ini kayaknya kalau kalau menurut gue sih ya, iya, kalau menurut gue sih, iya, kalau harapan gue secara pribadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tentara yang tidak terlihat ini segera ditarik mundur ya Allah. Sembuhkanlah orang-orang yang dijangkiti oleh tentaramu ini gitu. Karena mau nggak mau dia ciptaan Allah, dia bertasbih dan berzikir pada Allah nih, corona ini nih. Dia mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomongnya yang udah kayak gitu-gitu ya. Udah luar biasa ini. Ya kita berdoa aja semoga ya ini jadi pelajaran besar untuk negara kita sendiri, ngajak buat pribadi kita dan kedepannya ya sama-sama berdoa lah untuk pemerintahan selalu jaga kesehatan, selalu dilindungi Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan tim medis garda terdepan, kata topi untuk kalian semua gitu. Aduh, luar biasa sih. Iya, maksudnya respect lah gitu. Iya, ini orang paling kuat saat ini di Indonesia. Orang-orang yang di gym, yang badan-badan gede, takut sama corona gitu loh. Nah, dokter-dokter, perawat-perawat, tim medis, tim lab, tim admin, pokoknya semua tim medis gitu. Kita bukan apa-apa tanpa kalian. Jangan ngambek ya. Kata Bintang Emon, kalau dokter udah ngambek, kita sembuhnya gimana gitu. Aduh. Iya. Nah, semoga lah. Iya, perlu loh. Apalagi yang kemarin kasihan banget gini loh. Ada perawat di mana gitu. Dia pulang ke kosan habis dari isolasi orang gitu. Diusir sama ibu kosannya, bangsat gitu ibu kosan gitu. Iya, iya. Kasihkanlah dia servis-servis terbaik. Dia sudah melakukan servis untuk pasien-pasien gitu loh. Gue mau kalau punya duit gitu, gue nggak ngasih sih. Aduh, nggak mau ngasih apa-apa sih, nggak ada duit. Yo, ya jangan terlalu takut. Dan juga nanti kalau untuk orang-orang yang udah ada menemui orang positif corona, jangan dibully. Mereka sudah Pokoknya menahan rasa sakit karena corona. Kalian pokoknya stay bully, safe kalian aja, men. otaknya di mana Stay safe gitu. aja. Kita patuh pemerintah dengan jaga diri masing-masing. Iya loh. Misalnya ada gejala langsung lapor, Mm-mm. jangan terlalu panik dan Makin turun ya ya. pokoknya Iya. 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 Pokoknya Jangan- kita udah pokoknya udah sepakat lah ya. jangan panik, jangan stres. Nah, karena Iya. itu yang bikin nanti imun kita jadi turun. Pokoknya asupan gizi terus, makan Iya, sehat pastilah. terus. Ini udah Pokoknya selama terlalu masa-masa panjang ini nih. jaga kesehatan Takutnya terus. Itu aja harus yang kita bisa bantu harus pemerintah. Kalau kita nggak bisa, bantu iya. orang lain sekitar kita. Waduh. Waduh. Iya, Dari udah kita lah ya. masing-masing. Kita Ya, nggak dari bisa kita masing-masing. berbanyak. Patuhin arahan dari pemerintah. Ya kalau kita pastilah niatnya tolong teman-teman yang ada apa-apanya, maksudnya ada yang ingin dibahas apa, Iya, tolong si dikasih Aulia kayaknya udah komen, mudah-mudahan kayaknya terus udah malam Jumat kayaknya nih. DM kita di Siang Malam Production di Instagram. Akun kita masing-masing juga keren. Kita bakalan share untuk obrolan apa lagi yang akan kita bahas ke depannya. Oke. Untuk teman-teman, ini untuk Sabil, Aan,
Ya, iya pasti. Tema-tema yang bakalan cocok untuk didengar saat itu ya. Ya, Nah ini, pokoknya next pokoknya next ya, obrolan kita pasti kasih opini, argumen berdasarkan fakta dari masing-masing kita, dan kita diskusi iya. dengan hal-hal Pokoknya kita bakalan ada obrolan lagi. yang Ada, enak ada. didengar, dan Ah, kita usahakan iya. juga untuk tetap konsisten juga, bukan cuma Iya pasti. episode aja, mungkin untuk selanjutnya dengan Iya, awalnya kan juga mungkin intinya 2 obrolan-obrolan kali kita seminggu juga atau gitu ya kan. 3 kali Pokoknya seminggu. gini aja lah. Kita update. Ini untuk kali ini Nggak, kalau menurut kita udah misalnya ada cukup yang kali ya dengar, guys ya. ya, Ya, kayak logo kita semoga kan, untuk kalau misalnya kedepannya ada kita yang dengar, kalau ingin lanjut alhamdulillah. apa Kalau gitu. misalnya nggak ada yang dengar, Ini ya obrolan alhamdulillah kita bisa akan keluar berlanjut lagi. lagi ke depannya gitu ya. Tentang apa lagi, tema apa lagi, dan kita bakalan cari Iya. informasi yang lebih keren lagi gitu loh. Jadi kalian sepakat ya untuk belakangnya ya. Yang stay safe, cuci tangan ya. Ya siap. Oke, kita bacain kita start bareng-bareng aja kali ya. 1, 2, 3. Satu ya sekalian aja stay safe gitu ya. Untuk semua gitu ya. 1, 2, 3 stay safe. Tetap cuci tangan ya. Bareng gak nih? Iya. Iya, bareng dong. Stay safe dan cuci Makan tangan, dulu. selalu cuci tangan gitu dong. Iya. Ya 1, 2, 3. Wah, siap. nih? 1, 2, 3. Stay safe dan cuci tangan. Oke, see you, bye-bye. Yuk.